Ya, beberapa pelapukan tidak bisa kita pungkiri, namun memang batu ini sangat keras. Kemungkinan pelapukan ini juga pada masa purba ya, karena ini batu andesit sangat keras sekali ya. Nah, ini bagian yang mungkin membentuk seperti gunung ya, atau mungkin miniatur Gunung Welirang atau Arjuna. Itu puncaknya mirip dengan miniatur Gunung Arjuna. Jadi luar biasa sekali, ini salah satu tinggalan yang sangat monumental. Ini salah satu keajaiban alam. Iya. Keajaiban alam yang memang tercipta ya, mungkin entah itu dari kesakralan tempat ini sendiri atau memang dari alam. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Tanglet atau mau bertanya kita tentang inilah sejarah sedikit tentang batu ini Pak. Kok aneh gitu loh Bu, masyarakat menyebutnya batu apa Bu ini Bu? Lumayan di batu ngoten tapi sakniki yukane tiang-tiang dilasan napa nggih batu terbang terus e pelane asale dugi ngisor digonongaken kok enten ndukur malih ngoten terus. Oh, jadi dahulu batu yang besar itu pernah digelondongaken di bawah jurang, tapi esok paginya itu sudah kembali lagi terbang ke atas ini Bu ya. Kalau yang sebelah sini Bu, yang batu agak kecil itu ceritanya di mana Bu? Nggih, rumiyin niku alit, tasih alit, kenging kurepi niku napa nggih napa Ebor. utawa nggih marang ngoten niku lho sing damel tiyang ngintun-ngintun. Nggih. Niku mantun ngoten nggih. Niki rumiyin niku damel ayar-ayar. Rumiyin kan napa sing nggih? Untuk niki Jemur padi. Nah, jemur padi pingin lah. Di niku aku sukane danganan ngoten sih pingin diler mriki sak mriko iku ler mriko. Aduh, kasih rumiyin, kasih alit sakniki mara nggih sak monten niku semonten semerap ageng. Oh, dahulu Ibu sendiri ya sebagai saksi mata, saksi sejarah melihat bahwasanya dulu itu batu yang paling utara itu kecil ditutupi ebor atau semacam anyaman bambu ya, yang kemudian sekarang semakin besar Bu ya. Oh, itu Bu ya. Sing niku nggih sak monten niku pun. Oh, nggih. Ada sih sebagian yang menyebut watu jenggreng Bu. Maksudipun ya napa niku Bu? Niku maksudnya niku nggih kan enten ganjele 3 niku. Oh. tapi anehnya itu tidak rubuh ya Bu. Kula alit nggih ngoten nggih sak monten niku pun. Nggih. Jadi dulu pernah dijatuhkan Yang tentara besar. Jepang ya. Nggih. Kemudian paginya kembali lagi. Nah itu percaya nggak percaya ya Bu ya, tapi memang faktanya seperti itu ya. Kula nggih pun napa nggih pun yang ceritane tiyang sing sepuh-sepuh niku. Kali Bu sinten niki Bu? Saat Bu Saada, dusun Jenggreng Bu nggih. Desa Sumber Kembar, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Jadi matur suwun Bu Saada nggih. Nah, jadi Kang di sini kita akan mendapati sebuah fenomena ya Kang ya. Fenomena yang di luar nalar juga. Nah, di sini ada beberapa cerita yang sudah menjadi cerita tradisi yang diwariskan turun-temurun oleh warga sekitar ini. Ada semacam kenapa ini disebut juga batu jenggreng karena memang ditopang oleh batu kecil. Kenapa ini disebut juga batu terbang? Karena pada masa pendudukan Jepang pernah digulingkan ke bawah jurang, tapi di pagi harinya kembali lagi terbang ke atas sedia Ini kala. adalah keanehan. Nah, ini memang ya. semua keanehan Jadi ya, memang keajaiban ya. atau keajaiban yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan yang paling kecil ini Kang, yang sebelah utara ini kemudian pernah ya pada ibu ini masih kecil itu ditutupi dengan ebor semacam anyaman bambu dan batunya itu kecil tidak sebesar ini. Nah, Ternyata artinya, sekarang ini jadi menjadi besar. Artinya batu ini ternyata bisa tumbuh kan ya. Ah, Seperti iya. layaknya Manusia. makhluk hidup atau manusia. Iya, atau makhluk hidup yang lainnya. Apakah batu ini memang benar-benar bisa tumbuh ya layaknya manusia? Jadi kita dekati ya. Rahayu Mbah, rahayu. Jadi kondisi batu yang membesar itu seperti ini. Dan memang luar biasa sekali keanehan dan fenomena ini. Dan di sini kalau lihat dari sini memang batu ini juga seakan terbang Kang. Jadi seakan terbang sekali batu ini.
mungkin juga ya fenomena membesarnya batu itu bisa dilihat dari rengkah-rengkahan mungkin itu. Jadi batu ini seakan-akan memuai, jadi muncul rengkahan atau membesar ya gitu ya. Nah ini. Jadi memang kalau kita melihat dari ukurannya yang diceritakan warga, ini ukuran umurnya baru puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun ya. Ya. Belum sampai ribuan ya. Iya betul. Karena kalau kita melihat dari cerita tutur warga masyarakat sekitar, ukurannya itu sangat kecil sekali. Ditutupi ebor itu kalau bahasa Indonesia apa ya Kang ya? Ebor itu apa ya? Seperti timba tapi terbuat dari anyaman bambu. Iya, anyaman bambu yang bulat itu loh biasanya. Nah, seperti timba Nah, yang seperti dibawa bak lah oleh ya, ibu-ibu. Iya, seperti bak tapi terbuat dari anyaman bambu. anyaman bambu. Wah ini ada beberapa Kang. Jadi di lokasi ini adalah semacam puncak Bukit Cadas. Jadi kita tidak menyadari kemungkinan masa lalunya ini adalah sebuah puncak gunung ya. Puncak gunung yang karena di sampingnya yaitu Gunung Welirang dan Arjuna, ini kemudian gunung ini tertutup oleh proses terbentuknya Gunung Welirang dan Arjuna. Kemungkinan ini juga sebuah puncak gunung purba yang ada beberapa batu yang aneh, dan yang ini Kang mitosnya batu yang paling besar ini ya, yang ini juga ditopang oleh batu kecil di bawahnya. Ini pernah digelundungkan ke bawah jurang sana Kang. Bukan Ya. ini, tapi ini ya. Oh ya yang ini pernah digelundungkan, dan ternyata di sini kemudian keesokan harinya itu sudah berdiri ke tempat semula dan dalam posisi yang sedia kala ya. Jadi dan di sini masyarakat menyebutnya juga batu terbang. Nah, karena ini lihatlah bawahnya ini terlihat sekali bahwasanya batu ini memang batu terbang. Bawahnya seperti ini. Nah, iya. Jadi hanya ditopang sama 3 batu kecil ya. Nah, ternyata memang batu yang terlihat terbang ini ditopang oleh 3 buah batu kecil atau kerakal ya. Dan ini diduga berumur ratusan tahun ya, atau bahkan puluhan tahun, ratusan tahun lah ya, ratusan tahun, atau bahkan juga ribuan tahun ini. Karena peradaban ini merupakan peradaban prasejarah megalitik neolitik yang di seluruh dunia peradaban batu besar semacam ini sebenarnya banyak. Misalnya saja di Inggris dikenal dengan Stonehenge. Nah, di Inggris itu ada Stonehenge, dan di Pacet ini juga punya Stonehenge ya. Yang menyerupai Stonehenge ini adalah peradaban batu besar megalitik. Nah, hanya di beberapa dunia saja itu hanya ada beberapa di beberapa dunia, di belahan dunia itu hanya ada beberapa batu terbang yang terekspos saat ini ya. Iya. Salah satunya berada di Arab kalau nggak salah. Iya, di Arab Di Arab itu ya. juga ada batu terbang ya. Di Arab itu, dan Sama di India. di India juga ada. Dan salah satunya di Mojokerto ini atau di Indonesia ini adalah keajaiban alam berada di Kecamatan Pacet ini. Iya, di Desa Sumber Kembar, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jadi ini salah satu bentuk monumen atau tinggalan masyarakat prasejarah, The Dead Monument ya. Nah, ini memang agama asli Nusantara. Ya, percaya tidak percaya ya, tapi memang ini faktanya. Dan dari cerita masyarakat juga menyebutkan seperti itu ya. Iya betul. Kadang-kadang kalau orang itu hanya cerita saja itu nggak percaya, tapi memang faktanya seperti ini yang beredar atau yang diyakini masyarakat seperti setempat ya. Ini ditopang 3 batu kecil. Iya, dan batu kecil yang uniknya menopangnya. bentuknya ini seperti UFO kan? Lah, Ya seperti UFO ya. bentuknya memang seperti UFO atau piring terbang ya. Bagian bawah ini rata membulat dengan ada tonjolan yang berbentuk ya atas ya, berbentuk bulat bagian atas ini. Nah ini, dan ini ada 3 buah. Pada masa sejarah 3 buah menhir disebut juga triolit atau triolit ya, 3 buah menhir ini. Pakai jalan. Nah, Coba kita geser ya. Kita geser. Nah, batu ini kelihatannya sangat keras sekali ya. iya. Seperti hitam legam. Cuma Iya. memang ada yang aus juga, mungkin panasan kehujanan. Apa ini ya? Iya, beberapa pelapukan tidak bisa kita pungkiri, namun memang batu ini sangat keras. Kemungkinan pelapukan ini juga pada masa purba ya, karena ini batu andesit sangat keras sekali ya. Nah ini, Jadi goyang. nah ini. Sepertinya pecah separuh. Nah ini
bagian yang mungkin membentuk seperti gunung ya, atau mungkin miniatur Gunung Welirang atau Arjuna, itu puncaknya mirip dengan miniatur Gunung Arjuna. Nah, ini. Kepompong emas kan? Apa itu? Kepompong emas ya. Oh iya, ada kepompong, ada kepompong, mungkin pusaka-pusaka ya. Karena memang tempat-tempat keramat ini identik dengan sesuatu yang sifatnya magis atau sesuatu yang sifatnya sakral serta penuh dengan misteri dan mistis yang ada, percaya maupun tidak percaya, faktanya seperti ini. Dan jika kita ke bawah, kita akan bisa melihat kan bahwasanya memang 3 buah batu ini berada di puncak sebuah gunung ya, sebuah gunung kecil. Ada beberapa lubang misterius kan ya, seperti lubang-lubang seperti ini. Nah ini, nah lubang-lubang yang kelihatannya ini juga dibuat untuk menancapkan semacam apa ya waktu Pusaka, itu ya, pusaka atau mungkin bambu dengan kain-kain ya, seperti bendera-bendera ya itu, atau tunggul pada masa kuno itu disebut juga tunggul ya, bendera yang memanjang. Nah ini, jadi luar biasa sekali, ini salah satu tinggalan yang sangat monumental. Dan ini adalah salah satu keajaiban alam ya. Iya. Jadi keajaiban alam yang memang tercipta ya, mungkin entah itu dari kesakralan tempat ini sendiri atau memang dari alam ya, keajaiban alam. Jadi di lokasi ini kita akan mendapati sebuah jejak monumental, The Dead Monument, sebuah tinggalan masyarakat prasejarah yang dikenal dengan peradaban Neolitik Megalitik. Peradaban Neolitik Megalitik ini menyebar di merata di seluruh dunia. Bahkan model-model batu bentuk megalitik ini banyak sekali kita dapati di Arab, di Saudi Arabia, di Irak. Bahkan yang paling terkenal adalah di Inggris yang dikenal dengan Stonehenge. Di Bondowoso juga banyak. Bahkan kemudian tinggalan yang berupa tinggalan di Sumatera itu di lembah di Sulawesi itu di lembah Busowa ya. Sedangkan di Sumatera itu di Sumatera ini ada sebuah lokasi tempat peradaban megalitik. Di situ juga ada banyak peradaban megalitik. Di mana ya? Lupa saya. Lah ini. Lupa saya, di Sumatera itu di mana ya? Lupa saya. Nanti kita lanjutkan kembali. Nah, jadi fungsi ini selain kemudian cerita tutur masyarakat setempat yang masih lestari, adanya sebuah batu terbang yang pernah dikirimkan kemudian pagi harinya itu kembali lagi terbang ya dan menduduki posisi semula. Bahkan kemudian batu yang kita di depan kita pas ini dahulunya adalah sebuah bulatan kecil yang selalu ditutup dengan anyaman bambu dan saat ini menjadi besar dan membesar. Ini adalah cerita folklor yang berkembang di masyarakat. Namun 3 buah batu besar yang dikenal dengan triolit ini dikenal dengan menhir yang menduduki 3 fungsi. Yang pertama adalah sebagai pemujaan arwah leluhur gitu ya pada masa prasejarah, yang dikenal dengan animisme, dinamisme, termasuk kemudian mengikat binatang korban sebelum kemudian disembelih dan dibagi-bagikan kepada masyarakat prasejarah. Dan yang ketiga adalah sebagai tempat lokasi ini adalah musyawarah pala tetua desa. Waktu itu adalah revolusi agrarian, revolusi neolitik ya. Jadi masyarakat prasejarah ini sudah mulai menggarap sawah, sudah melupakan lagi kehidupan nomaden, yaitu berpindah hutan dari hutan satu ke hutan yang lain, tetapi menetap membentuk desa, mengangkat organisasi gitu ya, yang dikenal dengan Profesor Purbacaraka. Itu ada 7 unsur kebudayaan masyarakat prasejarah. Yang pertama adalah sistem religi. Jadi masyarakat kita sudah mengenal Tuhan yang Maha Esa yang dikenal dengan Sang Hyang Tunggal atau Sang Hyang Widi. Nah ini Sang Hyang ini adalah agama asli Nusantara. Jadi sebelum pengaruh para dewa seperti Brahma, Wisnu, Siwa gitu ya, dan Indra, ini kemudian masyarakat Nusantara mengenal dengan Sang Hyang. Kemudian sistem bahasa diduga bahasa Jawa kuna dan Melayu kuna ini memiliki akar yang sama gitu ya. Namun kemudian tulisan-tulisan pada waktu itu diduga beberapa sarjana itu membuat dari semacam anyaman dan ikatan-ikatan tali yang menjadikan itu adalah sebuah tulisan kuno yang menghantarkan pada ke komunikasi bahasa. Nah ini, kemudian ilmu pengetahuan sudah mengenal namanya lintang bubuk penceng atau waluku, yang di situ kemudian ketika masyarakat prasejarah membawa padi, membawa
padi dalam tangan dan menghadap ke selatan. Ketika bintang Waluku masih di atas, ini belum berani menanam padi. Tapi ketika sudah padi ini sudah turun karena posisi bintang Waluku itu sudah mulai ke bawah, ini masyarakat mulai berani menggarap sawahnya. Kemudian juga sistem ekonomi, masyarakat sudah mengenal sistem ekonomi barter gitu ya, terkenal, yaitu tukar menukar barang dari desa satu ke desa yang lain. Bahkan nama-nama desa ya dalam sistem pasaran itu adalah merupakan warisan masyarakat prasejarah, bukan berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Misalnya Legi, Paing, Pon, Wage, Kaliwon atau Kaliwuan ini merupakan pengaturan pasar dari 5 desa yang ada. Jadi ada pasar Sana Buka, pasar Legi, pasar Kliwon, pasar Wage, pasar Pon, pasar ini. Nama Kliwon, Wage, Pon ini merupakan nama asli dari masyarakat prasejarah Jawa, bukan berasal dari kazana Hindu-Buddha. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat berharga. Dalam sistem yang selanjutnya adalah sistem bahasa, sistem religi, sistem ilmu pengetahuan, sistem ekonomi, ada 7 lagi ya, yaitu sistem organisasi sosial. Jadi masyarakat itu sudah terbentuk ke desa-desa, sudah memiliki pemerintahan dipimpin oleh seorang ramah atau lurah ya yang dikenal itu. Kemudian juga banyak sekali struktur desa sudah terbentuk ya itu. Begitu juga kemudian sistem yang lainnya ya, dan ini sesuatu bahwasanya peradaban kita sudah berkembang. Diduga peradaban ini sejak masa 500 sebelum Masehi. Semoga kemudian bermanfaat Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah.